Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduh wa nabiyuh wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Amma ba'd, Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita termasuk orang-orang yang berbahagia dan mudah-mudahan termasuk yang disebut dalam judul gitu ya, termasuk yang bertanda tapi tandanya tanda sukses. Karena panjenengan sudah bisa nebak, paling sini ya kuwi gitu. Cuma nggak yakin, menawa liyane gitu ya. Daripada penasaran, kepo, mending datang. Biar jelas, termasuk benar-benar orang sukses atau orang yang mengaku-ngaku sukses atau yang dipandang orang itu sukses tapi sebenarnya belum sukses. Karena hari ini sukses itu selalu ditandai kalau mobilnya baru, rumahnya baru, terus hutangnya lunas. Tapi kita akan membuat sebuah definisi yang berbeda dengan biasanya, bahwa itu semua bukan tanda sukses. Karena orang yang bertanda sukses boleh jadi dia itu tidak punya mobil. Yang bertanda sukses tapi dia itu rumah yang ngontrak. Bertanda sukses tapi dia itu ya masih kerepotan dalam harta. Tentu kita berpijaknya kepada Al-Quran yang membuat definisi itu menjadi lebih jelas, lugas, tidak ada yang bias. Jadi sudah jelas itu ya. Walhamdulillah kesempatan sore hari ini, walaupun waktu yang tersisa buat saya itu ya tinggal sebentar gitu ya. Karena kalau terlalu lama belum tentu panjenengan betah gitu ya. Walaupun dikasih soto sekalipun belum tentu betah. Kalau pagi itu hari Ahad pagi itu karena soto ya agak lama. Tapi kalau snack itu bensinnya sedikit. Padahal logika itu tergantung kepada logistik. Kenapa soto kok pagi hari? Lah kok sore hari nggak dikasih soto? Ya sekali lagi alasannya itu tadi. Logikanya itu tergantung logistiknya. Bertanda pengajian mau lama, maka logistiknya juga lama. Tapi kalau sedikit ya nuwun sewu, seadanya. Sudah senang dari rumah
Ternyata sampai sini ketemunya kerupuk. Makanan ringan. Sementara di rumah sudah ada program diet. Sudah program diet kok dikasih makanan ringan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka. Kalau saya seperti buka buku ya, enggak tahu kalau panjenengan ya. Karena ini sudah saya tulis ke dalam buku. Ini hanya mengulang aja. Kalau Bapak Ibu yang belum dapat bukunya, nanti tinggal sampaikan saja. Buku itu kan kita bagi-bagi. Ada yang dibagi untuk donatur, ada yang dibagi untuk jamaah. Tapi kalau dia itu jamaah sekaligus donatur, ya bukan berarti double. Karena tiap hari kami nulis gitu ya. Maka di antara tulisan 1 tahun, itu kemudian dijadikan buku. Coba bagiannya, next. Ada 3 tanda sukses Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah itu kok 4? Karena bukan ini. 3 tanda sukses itu di slide sebaliknya. Berarti itu prank, Yonda. Ini karena metode aja ini, retorika. Jadi pertama ditulis 3 tanda sukses ya. Jangan ditunjukkan dulu yang ini, nanti tidak cepat selesai gitu. Saya mendefinisikan dulu sukses itu definisinya beda-beda. Ada yang sukses dalam soalan keluarga. Itu kalau bapaknya sehat, ibunya sehat, kemudian punya pekerjaan, anaknya lucu-lucu dan lain sebagainya. Ada yang sukses dalam bekerja, gaji naik, jabatan naik. Ada yang suksesnya itu dalam soal kesehatan. Selama 20 tahun, selama 30 tahun, belas nggak pernah sakit. Ke rumah sakit pun nggak pernah. Sambat ya ndak. Paling ya pusing sedikit ya. Dikasih bodrek itu sudah cukup selesai. Dikasih panadol sudah selesai. Ada yang suksesnya itu dalam agamanya. Alhamdulillah ini sudah umroh. Alhamdulillah ini sudah haji. Alhamdulillah ini sudah apa lagi ya? Sudah korban. Alhamdulillah. Itu merasa sukses. Itu definisi yang paling umum yang mendekati benar. Yang mendekati benar. Tapi kalau di luar sukses itu kalau ya tadi rumahnya baru, mobilnya baru, apalagi istrinya baru. Sukses apa? Istri baru aja kok sukses. Tapi sore hari ini kita akan dibuat terbelalak. Ternyata tanda kesuksesan di dalam Al-Quran itu bukan itu semua. Nah ini baru dilihat. Tertuang di dalam surat Al-A'la. Itu surat yang paling sering dibaca oleh imam waktu sholat Jumat. Kecuali kalau imamnya itu tidak hafal. Kalaupun tidak hafal, tidak ngerti. Sebenarnya ini surat apa sih kok diulang-ulang itu? Sabbihisma rabbikal a'la. Kesuwen, kedawan, kulhu aja. Itu termasuk sunnah loh ya. Jadi pernah dilombakan lomba sholat Jumat. Kelihatannya yang panjang bacanya itu yang menang. Ternyata bukan. Yang menang itu adalah yang rakaat pertama yang dibaca Sabbihisma rabbikal a'la. Yang rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Salat subuh yaitu, salat Jumat yaitu.
Jadi kalau sholat subuh itu walaupun alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, itu nggak akan menang itu. Bagus ya bagus. Tapi kalau kriteria sholat subuh yang juara satu, itu sholat subuh yang pakai sabbihisma rabbikal a'la. Sama dengan sholat tahajud. Sholat tahajud yang paling keren itu adalah rakaat pertama dibuka dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Lah kok enteng? Memang kebiasaan Rasul itu memilih yang enteng dulu. Berarti ya enak kalau gitu tahajud. Biar kita merasakan enaknya dulu. Pembukaan 2 rakaat. Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat apa tuh? Rakaat kedua, 2 rakaat pertama, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Jadi seneng gitu loh ya. Enak tahajud ya. Permulaannya bagus. Tapi masuk 2 rakaat yang kedua. Sahabat Anas bin Malik itu suatu ketika lihat Rasulullah itu keluar dari rumah ke masjid. Ini jarang-jarang. Ini adalah momen langka. Akhirnya ikut makmum di belakang Rasulullah. Rasulullah baca Al-Baqarah. Sahabat Anas itu sudah mulai nebak, ini paling 100 ayat rampung. Ternyata Rasulullah itu sampai 100 ayat bablas. Paling 200 ayat rampung. 200 ayat bablas. 300 ayat rampung. 300 ayat bablas. Sampai surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa itu sudah pikirannya enggak karuang. Dulu saya pernah ikut sholat subuh itu 1 surat ya. Tapi yang dibaca Al-Baqarah. Ya Allah capeknya itu. Itu yang paling bersyukur itu adalah makmum yang deket tembok. Sambil bersandar. Lah yang tengah-tengah ini repot. Itu sandarannya karo sopo. Jangan belum pernah kan sholat subuh surat Al-Baqarah. Nah, kalau dapat imam yang hafidul Quran itu seneng. Tapi kami itu pernah beberapa kali itu diprotes oleh bapak-bapak di jamaah putra itu ya. Ustaz jangan dikasih imam yang hafid. Lah nopo Pak? Hah? Ngesal ke sikil. Nah yang diwaca tuh amaya tasaalun. Paling yo 5 ayat tuh Pak. Mboten rampung. Yo. Jian. Sampai dengkulnya senut-senut. Lah terus apa yang panjenengan lakukan? Tak tinggal mulai. Terus ya saya kapok sholat di pondok. Wah banget itu. Ini belum pernah sholat bersama Rasulullah. Al-Baqarah rampung. Ali Imran rampung. Sampai berpikir pikiran jahatnya sahabat Anas. Ini pikiran jahatnya sahabat Anas. Belum pikiran jahatnya kita. Apa pikiran jahatnya? Tak tinggal Rasulullah. Itu sudah jahat loh pikiran itu. Makanya sholat qiyamul lail termasuk tarawih itu Rasulullah enggak menyontohkan untuk berjamaah. Karena berat sholat sendiri. Kalau harus berjamaah dilihat jamaahnya itu siapa. Ternyata jamaahnya adalah Mbak Dewi. Yuswane 17 tahun. Ya jangan panjang-panjang. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, rakaat ke-11 kulhu. Nanti kan komentarnya enak. Sesuk nah aku dimami anak anu putuku wae. Lah napa Mbah? Lah kulhu kok enak. Pikiran sahabat Anas itu tak tinggal saja Rasulullah. Itu pikiran sahabat Anas.
Tapi kalau pikiran saya kayak nggak kayak gitu. Sudah sampai over gitu ya. Aku wegah sholat yang burine. Sowih. Kita pernah sholat tarawih di sini tuh sama yang imami mas-mas ustadz itu. Saya tuh ngantuk banget. Daripada ngantuk di dalam soft, saya pindah pulang. Habis itu ada yang lapor. Itu diprotes. Bukan saya yang diprotes. Imamnya diprotes. Sok neh, menang imamnya jodoh-jodoh. Lah apa? Ustadznya nganti pindah. Lah saya ngantuk kok. Untuk menyelamatkan semuanya. Selanjutnya kita kembali ke slide. 3 tanda sukses. Kalau 3 ini ada, berarti itu sudah ada tanda-tanda suksesnya. Yang pertama tertera dalam ayat yang ke-14 surat Al-A'la. Nanti kalau mau dilihat, di sini juga ada. Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh benar-benar pasti sukses. Siapa yang sukses itu? Man tazakka, orang yang bersedekah, keluarga yang ahli sedekah, sehingga jalan sedekah itu merupakan konsep, bukan kebetulan. Aku tak sedekah bukan begitu. Timbang susah aku sedekah wae. Bukan insiden. Apalagi kok melewati kota. Timbang ora enek sing isi tak isine. Bukan insiden kebetulan. Tapi sudah menjadi konsep jalan hidup. Sedikit-sedikit sedekah. Momennya itu entah pas apa enggak pas, sedekah. Dalam perjalanan kami membersamai jamaah dengan ilmu yang kita berikan tentang sedekah gitu ya. Itu aneh-aneh. Ada yang nyuruh istrinya itu suruh pakai jilbab, itu nggak mau. Akhirnya berangkat ke masjid, habis sholat subuh langsung diisi kotak amalnya itu sak gepok uang. Ya Allah, kalau memang istri saya itu mau pakai jilbab, ya Allah berikan hidayah. Ya Allah, kalau tidak mau pakai jilbab, si Sandi ini ya Allah pisahkan. Langsung dicemplung. Tapi ini cara yang menakutkan. Kone pisah tenan piye? Ya pisah. Itu begitu pulang ke rumah, itu istrinya sudah ngomong, saya tak pakai jilbab, saya mau taubat, saya mau jadi muslimah yang solihah, kayak ini begitu. Bapak-bapak mau praktek, mesti rawani. Lah kok larang men? Tapi alhamdulillah hari ini itu istri berjilbab, itu luar biasa. Ada jamaah kami itu yang demi istrinya berjilbab, dia itu harus umroh. Doanya itu di Mekah sana. Seluruh doanya, dari mulai tawaf, dari mulai sa'i, dari mulai di multazam, dari mulai di tempat-tempat yang mustajab, semuanya mengarah ke satu. Mudah-mudahan istrinya berjilbab. Mahal banget itu. Biaya sini ke Mekah aja udah mahal. Biaya hidup di sana juga mahal. Demi untuk istrinya berjilbab. Maka bapak-bapak kalau istrinya berjilbab, bersyukurlah yang luar biasa. Ternyata itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat sehari-hari itu sebagai sebuah nikmat yang luar biasa. Gara-gara kita mensyukuri itu jadi tambah nikmat. Berislam itu tambah nikmat. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung. Tidak cukup dengan kalimat
sungguh sukses, tapi lebih diumumkan, lebih menjadi lebih tidak khusus. Sungguh beruntung. Kalau sudah beruntung itu melebihi sukses. Orang yang sedekah, zakat termasuk di dalamnya. Ini momennya itu adalah membahas ini. Hari Kamis kemarin kami kedatangan tamu 17 orang. Saya paling banyak berbicara tentang zakat. Zakat itu bukan hanya membuat kita itu kaya. Zakat itu juga sebaliknya membuat seretnya rezeki. Bahkan seretnya air hujan. Mayoritas jamaah yang konseling, yang rezekinya seret sehingga berhutang, sulit untuk lunas, potensinya besar untuk lunas. Tapi kok sulit untuk lunas, kenapa? Ternyata sebab nomor satu adalah belum bayar zakat. Ini gara-gara kita itu tidak berubah sejak bertahun-tahun. Koknya nisab emas. Maaf, nisabnya emas itu 85 gram. Kalau dirupiahkan sekitar 42,5 juta. Hari ini biasanya diganti Mas biar jelas. Biasanya Idul Fitri itu waktu biasanya kalau Idul Fitri itu secara mafhum muwafaqah difahami oleh semuanya, sepakat untuk bayar zakat. Sehingga panitia itu sudah tanya, niki zakat fitrah atau zakat mal. Sebenarnya tidak harus Idul Fitri, yang penting cukup 1 tahun. Tapi yang tidak berubah itu ya nisabnya mesti emas. Tidak setiap kita pada setiap Idul Fitri itu punya 42.500.000. Sehingga mayoritas itu tidak berzakat mal. Alasannya adalah belum sampai nisab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada tabi'in, itu generasi setelah sahabat. Panjenengan tepang Umar bin Abdul Aziz itu menjabat jadi khalifah. Kekuasaan Islam itu sudah 1/4 dunia. Hanya 2 bulan, 29 bulan. Sebentar sekali kalau urusan jabatan itu. Tapi prestasinya orang nenteng emas, zakatnya emas, keliling di seluruh Afrika, bukan Temanggung, Afrika. Tidak ada satupun yang mau menerima. Maknanya sudah sejahtera semuanya. Bukan karena zuhud, bukan. Nah, sementara kita itu zakat beras saja rebutan kok. Kalau panjenengan ingin memulai, mumpung ini adalah komunitas pengajian, memulai, yang dimulai adalah nisabnya dirubah. Sudah berganti dari nisab emas menuju nisab perak. Kalau nisab perak itu 400 dirham. Di mana 1 dirhamnya itu sekitar 70.000. Monggo yang bawa HP coba dikalikan.
Berapa itu? 400 dirham kali 70.000. 28 lebih separuh sekitar. Kalau hitungan saya sih sekitar 17 juta. Ini lebih mendekati kenyataan yang rata-rata punya uang 17 juta. Itu mengeluarkan zakatnya. Itu minimal loh ya. Bukan berarti saya duwe 30 yuto berarti rasa zakat. Itu sudah kelebihan. Berapa Mas? Sudah dihitung berapa jumlahnya? 70.000 kali 400. Berapa? 28 apa? Juta. Ya, 28 juta. Ya sudah ngitung. Agar kita itu cepat nisabnya. Karena sekalipun panjenengan itu infak, sekalipun itu jariyah, sekalipun itu adalah wakaf, 1 M, wah itu besar banget. 2 M, besar banget. 1 T, itu udah banyak banget. Itu tidak pernah bisa menyamai zakat. Karena itu adalah sedekah. Sedekah sebanyak apapun tidak pernah bisa menyamai pahala zakat. Padahal 2,5% dari 28 juta. Coba dihitung sekalian ini. 2,5% kali 28 juta. Itu kan lebih sedikit. Dan berlaku untuk jumlah-jumlah di atasnya. Karena keinginan saya itu adalah bagaimana kita itu ngaji bukan hanya berubah secara mindset, tapi berubah secara finansial. Bukan sekedar mendengar, bukan sekedar ketoke ilmune penting, bukan, tapi ini praktikum. Betul-betul nyata. Berubah. Berapa angkanya? 2,5% kali 28 juta. Berapa Mas? Saya tanyanya kepada Mas terus ya. Walaupun yang jawab Pak Abdul Ghafur. Karena kalau ini Ustadz sini ya bisa kami suruh-suruh. Karena nyuruh kepada jamaah itu pikir-pikir. Pinten? Sudah ketemu belum? 2 miliar wakaf itu kan besar. Mestinya bayangannya pahalanya juga besar. Tapi itu masih kalah dengan zakat. Berapa? 300. 700. Lebih sedikit. Sehingga lebih berani bayar zakat mal. Itu sama dengan sholat. Karena hadis qudsinya, kalau hadis qudsi itu adalah redaksinya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah, tapi isinya dari Allah. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaih. Tidak ada cara mendekat kepadaku yang lebih aku sukai. Maknanya yang lebih afdal daripada yang Allah fardukan. 2 rakaat sholat subuh. Itu bacaannya pendek sekalipun. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Singkat. Tapi 2 rakaat sholat subuh yang dikerjakan secara berjamaah itu lebih baik daripada panjenengan sholat malam ba'da isya sampai subuh full
capeknya capek qiyamul lail. Ngertinya sudah soleh banget. Tapi ternyata qiyamul lail ba'da isya sampai subuh itu pahalanya tidak pernah bisa menyamai 2 rakaat sholat subuh. Karena apa? Isya subuh itu wajib. Yang qiyamul lail sunnah. Kaidahnya yang wajib tidak pernah bisa diungguli oleh yang sunnah. Jadi kalau bapak ibu itu mulai berbenah, wah ngono ya rasah qiyamul lail, lah itu masalah gitu ya. Yang bagus itu ya tetap qiyamul lail, tapi perbaiki waktu untuk menjemput yang wajib. Biasanya itu subuh berangkat ke masjid, qomat berangkat ke masjid, ini diperbaiki. Mulai mendengar azan di masjid. Itu prestasi yang dilakukan oleh seorang tabi'in Sa'id bin Musayyib. Selama 40 tahun, bukan 40 hari, 40 tahun prestasinya adalah mendengar azan di masjid. Saya pernah nyoba jurus ini gitu ya, mendengar azan di masjid, enggak usah 40 tahun. Cuma ya mungkin 40 hari ya. Tapi hasilnya gatot, Pak. Gagal total. Memang bisa ke masjid waktu azan itu ya. Tapi habis azan mulai meneh. Jukuk sarung, belum wudu, jukuk nitil gorengan. Kadang-kadang terus hasilnya itu malah telat subuh. Jukuk gorengan wis suwi men. Bukan gorengan satu yo, satu piring. Satu piring yo lama. Apalagi sak baskom. Gorengan satu piring dikasih saus. Terus keringetan, leren. Akhirnya telat subuhnya. Jadi ini kalau dibahas dalam, ngeri itu. Kalau semua orang itu komitmen, nisab zakatnya dirubah, ganti nisab perak. Sehingga rata-rata yang punya tabungan, yang punya aset, yang punya piutang, itu yang dikeluarkan zakatnya. Tabungan, aset, piutang senilai 28 juta. Itu dizakati 2,5%. Kalau sudah cukup selama 1 tahun. Itu ternyata bisa merubah nasib keadaan bukan hanya satu kota, satu kekhilafan, seperempat negara, seperempat dunia berubah. Menjabat 29 hari. Bulan, maaf. 29 bulan, 2 tahun sekian hari. Itu sudah rakyatnya survive semuanya. Kami sudah pernah presentasikan. Tapi enggak sampai berani ke media yang lebih viral gitu ya. Karena khawatir tuh saya dipanggil untuk mempresentasikan lagi. Kalau dipresentasikan di hadapan lebih luas, repoti Pak. Itu hutang negara sekalipun lunas. Tapi 6.000 T loh, lunas. Bukan masalah jumlahnya, tapi masalah berkahnya. Memang jumlahnya kalau dihitung itu belum sampai 6.000 triliun. Tapi keberkahannya itu, barokah harta itu membuat berkembangnya harta itu luar biasa. Kalau jamaah sekalian itu tiap tahunnya itu berzakat, karena sudah punya 28 juta, pakainya nisab
perak. Insya Allah selama setahun itu urusan finansialnya itu cukup. Karena apa? Zakatnya sudah tertunaikan. Apalagi diikuti dengan sedekah subuh yang tempo hari sudah kita jelaskan. Yakinlah dengan janji Allah. Sementara yang sholat saja, yang tidak berkaitan langsung dengan harta, sopo sing sholat subuh rezekine utuh, itu padahal sholat loh. Ini langsung to the point, harta langsung. Zakat yang setahun sekali ditunaikan. Ini survei kami sukanya survei ya. Kalau tempo hari surveinya itu survei kotak subuh. Sekarang lebih praktis. Mending surveinya zakat wae. Timbang kon ngetok nih saben subuh, mending saya keluarkan zakat saja. Itu rata-rata survive. Tidak ada ceritanya kemudian kekurangan nafkah untuk makan, terus apa itu? Kelaparan, kesulitan mendapatkan harta, tidak ada ceritanya. Masa-masa krisis itu sudah selesai. Kalau semuanya mengeluarkan zakat. Maka yang seperti ini silahkan dibuktikan. Silahkan dibuktikan. Bismillah, aku tak mulai. Sebelumnya belum pernah zakat. Tapi kali ini saya akan zakat tak mulai bulan Desember. Mumpung akhir tahun. Lah harusnya kan 1 tahun. Lah panjenengan gak zakatnya berapa tahun? Ini mulainya. Jumlahnya pun bukan besar, 700. Tapi kita berangkat meyakini bahwa zakat itu adalah ibadah maliyah, ibadah dalam harta yang terbaik secara pahala. Saya dulu mengawalinya dengan pura-pura sudah sampai nisab, padahal belum sampai nisab. Dahulu kala pura-pura sampai nisab, ya pura-pura mengeluarkan zakat. Tapi kok tenanan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang pertama ya Bapak Ibu. Karena mayoritas orang itu semuanya melihat bahwa kalau sukses itu yang menjadi pedoman itu adalah harta. Maka yang kami soroti yang pertama adalah urusan sedekah. Jadi kalau sedekahnya itu beres, zakatnya beres, ya nanti urusan yang lain beres. Dari mulai zakat. Qad aflaha man tazakka. Kemudian yang kedua, wa dzakara asma rabbih. Dia itu banyak mengingat Allah. Loh kok tulisannya ahli Quran? Sebaik-baik zikir, dzakara asma rabbih itu zikir maknanya. Sebaik-baik zikir itu adalah tilawatil Quran. Sebaik-baik tilawatil Quran itu di dalam sholat. Maka kalau sudah tilawatil Quran, tidak usah berpikir aku zikir poraya. Kalau diperhatikan Bapak Ibu, zikir itu adalah potongan ayat. Subhanallah, itu ada dalam ayat. Alhamdulillah juga ada dalam ayat. Allahu Akbar ada dalam ayat. Jadi kalau ini sudah baca ayatnya, kenapa harus dipotong-potong lagi gitu loh. Walaupun baca ayat, baca potongan-potongan juga tidak apa-apa. Maka kategori yang termasuk qaulan sadida, perkataan yang benar, yang itu akan yuslih lakum a'malakum, memperbaiki keadaanmu,
ahwalakum, nasibmu juga. Itu yang nomor satu adalah tilawatil Quran. Yang nomor dua zikrullah. Nek ndak bisa tilawah karena keterbatasan waktu atau mungkin sudah usianya lanjut tapi belum belajar baca Quran, ndak apa-apa, ndak perlu malu-malu, walaupun sepuh ndak masalah, 80 tahun juga ndak masalah. Saya itu punya bapak ya, moro sepah ya, belajar Al-Quran itu sejak usianya sudah sekitar 60 tahun. Tapi selalu jadi imam. Tapi selalu pesan sama saya. Oh jadi ngomong ke ya. Lu wonten apa Bapak? Aku ki jane ra iso maca Quran. Tugasmu ngajari aku maca Quran. Karena Bapak ngimami, ya aku jane hafalan tok. Hafalan sejak SD. Wadhuha sampai ke bawah. Makanya kalau ngimami ada saya, ngimami ada yang lain yang sudah jelas-jelas mahir baca Quran, suaranya lirih. Kita sudah paham, ini mesti ora iso maca Quran. Tapi sudah semangatnya luar biasa. Maca Quran ndak bisa tapi berani ngimami gitu loh. Nanti ngimami sholat Jumat, sholat Id, ngimami subuh, asar, semuanya sama. Ayat-ayat pendek mesti begitu. Ya paling sering ya kulhu itu aman pokoknya. Apalagi sudah diikuti dengan kefahaman kulhu itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Yus kulhu terus. Masya Allah. Kemudian yang ketiga wadzakara asma rabbi fasalla, ahli salat. Yang nomor dua, ini butuh penjelasan lama juga nih. Saya enggak tahu ini sudah jam berapa ya. Masih ada lama enggak waktunya? Ya. Saya waktu itu mampir ke sebuah warung sate. Kami memang sukanya makan sate sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kok kebetulan pantesan ustadznya kok diuji lorone kok tensi. Ya salah satu sebabnya karena suka sate. Ramai pengunjung itu. Tapi penjualnya itu santai aja. Enggak peduli pengunjung berjubel itu, enggak peduli. Dia malah ke belakang. Saya pikir orang ini gimana tuh yang mau beli sate itu banyak kok malah ke belakang. Ternyata beli itu adalah nyimak bacaan anaknya. Waktu itu suratnya pun saya hafal ya. Inna anzalna fi lailatul qadar. Pak, pembeli sudah banyak. Ya biar itu diurusi sama ibu atau diurusi sama karyawan. Bagi saya yang penting itu baca Quran. Mau pembeli mau marah-marah atau ditinggal pergi, saya tetap akan memperhitungkan masih ngebotke baca Quran. Masya Allah. Ini ciri penjual yang sukses. Rijalun la tulhihim tijaratuhum an dzikrillah. Laki-laki yang tidak dipengaruhi kesibukan jual belinya itu dari membaca Al-Quran. Maka tanda-tanda orang sukses itu ya baca Quran. Wong itu mukjizat kita kok. Tidak perlu harus mendapat penjelasan yang lebih memukau dari itu. Pokoknya baca Quran itu sukses. Ahli pendidikan sekalipun sudah membuat pengumuman. Siapa yang baca Quran ba'da maghrib sampai isya. Kira-kira kalau baca Quran dapatnya 1 juz.
maka akan meningkat kemampuannya 80%. Bahkan Bapak Habibie yang dikatakan EQ-nya itu sampai 200, itu berarti kan pintere wong pinter. Pernah kuliah di luar negeri, bertemu dengan mahasiswa yang lain. Ada 2 mahasiswa yang tidak pernah bisa diungguli. Diteliti, diamati, kok pinter banget tuh 2 mahasiswa itu. Ternyata perbuatannya setiap jam 2 itu bangun, terus baca Quran. Oh, ya lebih kaget lagi ternyata 2 orang mahasiswa itu adalah Yahudi. Ini Yahudi kok baca Quran? Panjangan ampun kaget ya. Yahudi itu juga bahasanya bahasa Arab. Jadi kalau ada ketemuan orang Yahudi kok pinter bahasa Arab, pinter baca Quran, karena bahasanya adalah bahasa Arab. Ini ternyata yang bikin pinter. Akhirnya diikuti, dia juga bangun jam 2 malam ikut membaca Quran. Tidak lama kemudian sudah bisa diungguli. 2 mahasiswa yang sangat pandai dari luar negeri bisa diungguli lagi oleh Bapak Habibie. Maka Masya Allah, saya itu punya teman yang punya penelitian di dunia SDM, bahkan apa itu, sebagai motivator, juga sebagai penasehat di sebuah perusahaan-perusahaan besar. Yang dia teliti adalah anaknya sendiri. Dia nyampaikan, sengaja tidak saya sekolahkan anak saya sebagai bahan penelitian. Yang dilakukan adalah sejak pagi waktunya sekolah sampai sore waktunya pulang sekolah, hanya tilawatil Quran saja. Tapi kalau nggak yakin ya susah. Jadi Al-Quran itu bikin pinter, bikin terasah, bahkan banyak keajaiban yang bisa didapatkan dengan Al-Quran. Siapa yang ingin hidupnya itu dipenuhi dengan keajaiban, yang pengen hidupnya itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak mungkin, melawan kemustahilan. Siapa yang ingin hidupnya itu dipenuhi dengan keluar biasaan, banyak-banyaklah baca Al-Quran. Tapi bukan berarti baca sak lembar terus dibuktikan. Aku maca sak lembar kok ora nek buktine, kurang. 1 lembar itu kurang. Yang kita gerakkan bersama jamaah bareng-bareng dan kita teliti itu 5 juz. Karena dulu itu kami neliti, ternyata kalau 1 lembar, 2 lembar, 1 juz, 2 juz itu belum menggerakkan, belum apa itu, ada perubahan yang signifikan sehingga kita bisa lihat dan sabar gitu. Baru 5 juz itu, oh ternyata harus sampai 5 juz. Jadi itu bukan karena dalil, tapi karena penelitian. Sementara Rasulullah sendiri kalau malam hari qiyamul lail baca Quran itu rata-rata itu 10 juz. Kita masih kalah jauh dengan Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata belum selesai. Sudah terdengar adzan, bahkan di layar belum ada tulisannya Alhamdulillah. Berarti ini akan bersambung. Karena ini sesuatu yang penting banget untuk kita ilmui. Maka saya menjelaskannya lebih lama. Sudah nyala lagi. Karena kalau nggak dinyalakan ya suara saya kurang keras. Nah, monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tutup majelis kita. Kita dengan mengkonsentrasikan pikiran kita, memfokuskan untuk hajat-hajat kita,
di waktu yang mustajab. Panjenengan kalau baca hadis, setiap hari Jumat itu ada saatun, ada satu waktu yang apabila berdoa hamba Allah itu akan teristijabahi. Dan Rasulullah memberikan penguatan, saya merekomendasikan bahwa saatun atau waktu itu adalah ba'da asar sampai maghrib. Maka saya milih waktu tausiah ba'da asar sampai maghrib itu karena milih waktu mustajabahnya untuk kita semua. Bukan hanya panjenengan yang butuh doa mustajab, saya sendiri juga butuh doa mustajab. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha min nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an, alaikal balag, wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami minta perlindungan dari segala perlindungan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah tempat kami meminta, Engkaulah yang menyampaikan segala urusan. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka amalan baron wa rizqan daron wa aishan wa qaran. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon amalan yang baik-baik, rezeki yang baik, rezeki yang mengalir, dan kehidupan yang baik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma kfina bihalalika wa haramika. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezekimu yang halal sehingga kami tidak selera kepada yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerahmu sehingga tidak butuh kepada selainmu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah kesulitan-kesulitan kami. Ya Allah, urailah problematika kami ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Aku liqouli hadza nastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.